kemerdekaan tahun 1945 dan sampai dengan 1959. Di masa reformasi ini adalah masa penurunannya Presiden Soeharto saat itu turun dari jabatan, diturunkan oleh mahasiswa sehingga timbulnya masa reformasi. Di masa reformasi ini rambu, kemudian izin-izin dan lain sebagainya yang menyangkut tentang masalah media itu sudah sedikit lebih longgar dibanding dengan masa Orde Lama. Oke ya, di sini kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dalam membuat suatu berita jurnal sudah tidak lagi dirintangi atau disulitkan oleh rambu-rambu serta izin-izin dari pemerintahan, kemudian orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Di masa reformasi ini, kebebasan pendapat sudah sedikit lebih tidak terpasung lagi ya teman-teman ya. Boleh mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat. Bahkan di zaman reformasi ini juga saya masih mengalami itu ya teman-teman. Pada saat itu adalah saya masih posisi di lulus SMA. Di masa reformasi tahun 98 itu saya baru lulus SMA, kemudian saya baru masuk sudah ke perguruan tinggi. Sama seperti teman-teman, saya masih di awal semester. Di sini peran mahasiswa dalam menurunkan Presiden Soeharto pada saat itu sangat berperan penting, karena dengan peran mahasiswa yang turun ke jalan, seluruh mahasiswa di Indonesia turun ke jalan menurunkan Presiden Soeharto, karena pada saat itu adalah presiden yang sudah sampai 5 dekade ya teman-teman ya, menjabat menjadi menjadi presiden Indonesia setelah Presiden Soekarno. Jadi di sana sudah karena terlalu lama beliau menjabat sehingga diturunkan karena mahasiswa merasa ini sudah tidak benar. Kepemimpinan Indonesia butuh seorang pemimpin baru di masa reformasi, yang saat itu akhirnya beliau lengser, kemudian digantikan saat itu oleh wakilnya. Oke, di masa reformasi ini juga salah satu kekurangannya adalah terjadinya huru-hara ya teman-teman ya. Pada saat itu mungkin ada sebagian teman-teman yang belum lahir. Saya di sini ingin menceritakan sedikit saja tentang masa reformasi, bahwa di masa reformasi ini sangat mengkhawatirkan karena terjadinya penjarahan, terjadinya huru-hara, kemudian terjadinya huru-hara yang sangat besar seluruh Indonesia, itu melanda seluruh Indonesia. Jadi kita sangat menyedihkan sekali di tahun 98. Inflasi turun secara drastis, dolar melonjak tinggi. Pada masa itu bunga di bank pun cukup tinggi, sampai dengan 50%. Bayangkan teman-teman, kita menaruh uang pada zaman di masa reformasi, menaruh uang dengan bunga 50% setiap bulan. Itu bukan bunga deposito ya, tetapi bunga tabungan. Harga rupiah kita sangat terpuruk sekali, dolar sangat tinggi. Pada saat itu semua perekonomian kita amburadul dan tidak teratur, berantakan. Kemudian itu mempengaruhi juga dengan sistem pers di Indonesia ya. Oleh karena itu, di masa reformasi ini merupakan masa peralihan dari Orde Lama ke kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, khususnya di dalam media. Oke, kemudian saya ingin menjelaskan tentang pers di masa sekarang ya teman-teman ya. Nah, di masa sekarang ini teman-teman sudah merasakan, sudah bisa tahu perbedaannya di masa teman-teman dua masa teman-teman di saat mungkin belum ada. Yang pertama adalah masa Orde Lama, kemudian masa reformasi, dan saat ini teman-teman sudah bisa merasakan bagaimana pers di Indonesia ini sangat terbuka, tetapi tidak juga semena-mena semau sendiri, atau dalam arti kata amburadul ya teman-teman ya. Pers saat ini di Indonesia menurut saya sudah cukup baik. Bagaimana cara mengungkapkan informasi yang diberikan untuk kepada publik, informasi yang diberikan kepada masyarakat itu sudah sesuai dengan 90% kata sudah sesuai dengan realita,
kenyataan yang sebenarnya dan tidak hanya persepsi saja yang dikeluarkan oleh seorang jurnalis, tetapi juga sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, seperti yang teman-teman bisa baca, pada masa ini adalah masa di mana kebebasan dalam mengeluarkan pendapat sangat dapat dilakukan oleh semua jurnalis. Oke ya, jurnalis atau seorang wartawan, pers sangat dengan mudah sekali mengungkapkan pendapat, menginformasikan segala sesuatunya. Kita dengan apalagi dengan berbagai macamnya media sosial yang kita bisa dapatkan ya teman-teman. Teman-teman selain bisa dapat di media televisi, di media radio juga, teman-teman bisa dapatkan di media sosial atau online. Di media sosial teman-teman bisa dapatkan semua informasi up to date yang pada saat ini kejadian, pada saat ini juga teman-teman bisa langsung merasakan dan mengetahui info apa yang terjadi di keadaan di Indonesia saat ini. Oke, di sini hal ini seperti yang kita ketahui di zaman era pers bebas, pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia dilaksanakan secara terbuka. Betul ya teman-teman, setelah lengsernya Bapak Presiden Soeharto di tahun 98 lalu, kemudian rakyat Indonesia diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin bangsa dengan melakukan pemilu secara jujur dan adil. Mungkin teman-teman juga sudah merasakan pemilu, ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan pemilu, bagaimana kita bebas memilih calon pemimpin mana yang menurut kita layak dan pantas untuk menjadi seorang pemimpin Indonesia. Ya, peran peserta pers di masa ini pada saat pemilu juga sangat penting sekali dan sangat besar, karena pers memberi gambaran kebebasan kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka. Oke ya, di sini saya rasa teman-teman sudah cukup paham perbedaan dari pers di masa Orde Lama, di masa Reformasi, dan di saat ini. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang unsur layak berita. Unsur layak berita, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1 sampai pertemuan 7, bahwa kode etik jurnalis wartawan Indonesia itu ada ya. Di pertemuan kemarin memang saya belum menyinggung tentang kode etik, tetapi unsur kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam layak berita itu seperti apa saya sudah jelaskan, bahwa layak berita itu pertama adalah akurat, sistematis, menarik, kemudian sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada, actual gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kode etik dari wartawan Indonesia sendiri adalah yang pertama, maksud saya kode etik jurnalis wartawan Indonesia adalah wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil. Ya, wajib ya teman-teman mengutamakan kecermatan, ketepatan, serta tidak mencampur adukan fakta dan opini sendiri. Tulisan juga di sini interpretasi bagaimana opini wartawan menyajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Jadi, tidak semena-mena walaupun kita bebas dalam mengutamakan pendapat, isi di dalamnya juga harus jelas, berimbang, adil, tidak pro terhadap sesuatu kalangan atau suatu organisasi atau suatu perusahaan atau terhadap golongan tertentu, tapi juga harus adil dan menginformasikan siapa nama penulis di dalam menuliskan berita. Karena di sini sangat penting ya teman-teman, karena dari mana teman-teman bisa menulis, background dari perusahaan apa teman-teman bisa menulis, menginformasikan, itu wajib mencantumkan, karena itu merupakan kode etik dari jurnalis atau pers di Indonesia. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang 7 sifat istimewa berita. Teman-teman bisa lihat apa sih 7 sifat istimewa berita di sini? Kenapa berita itu harus ada, isi di dalamnya harus istimewa? Yang pertama, berita harus akurat, ya, sama dengan unsur syarat untuk mencari berita. Kemudian berita harus lengkap, harus komplit. Kemudian berita juga harus adil. Kenapa harus adil? Karena tidak boleh seperti tadi saya singgung mengenai perbedaan pers barat, bahwa mereka ada nilai jual di dalamnya, ada nilai dagang di dalamnya atau komoditi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, untuk sifat istimewa berita, kita tidak boleh membentuk atau menginginkan keinginan dari sekelompok tertentu. Ya, kemudian yang keempat, berita harus berimbang atau balance. Kemudian